Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal musyahadah ala abwabil mujahadah bimiftahi la ilaha illallah wa nawwara qulubal zakirin wa mala qulubal muwahhidin bi anwari la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin الذين قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وعلى آله وأصحابه الذين هم من أهل لا إله إلا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan seluruh jiwa raga kita sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia dan dalam acara yang sangat mulia pula, yaitu acara akikah dan tasmiyah putra dari akhina Haji Umar Hadi yang sama-sama kita beri nama Muhammad Rashid Ridha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya anak yang saleh, taat kepada Allah dan juga Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, serta menjadi kebanggaan negara dan juga agama. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan acara ini, ulun akan sedikit mengupas tentang manakibnya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Karena inda dzikril aulia tanzilur rahmat. Ketika disebutkan para aulia, maka di sana akan Allah turunkan berbagai macam rahmat. Dan insyaallah dalam kesempatan kali ini yang sama-sama kita kupas adalah manakibnya dari seorang aulia Allah yang sangat masyhur kewaliannya, bahkan mendapat maqam qutbiyah. Dan beliau pun juga memiliki murid yang makamnya juga qutbiyah. Beliau bernama Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Qadiri, nisbah kepada Tariqah Qadiriyah. Karena Syekh Saman ini menggabungkan dua tariqah menjadi satu tariqah, yaitu Tariqah Qadiriyah wa Khalwatiyah. Lalu jadilah Tariqah Samaniyah. Itulah kenapa di kitab-kitab sering kita menemukan nama beliau Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Qadiri. Karena kebanyakan yang dipakai beliau tariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Qadiri. Lalu Al-Hasani, nisbah kepada juriyat Sayyidina Hasan. Al-Qadiri Al-Hasani Al-Madani, nisbah kepada juriyat Sayyidina Hasan. Meskipun sekarang ini banyak ada yang membahas bahwa beliau itu bukan dari Sayyidina Hasan, namun daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq Al-Bakri. Tapi menurut Abah Guru Sekumpul, beliau itu adalah Al-Hasani, juriyat daripada Sayyidina Hasan. Dan ulun pribadi pun cenderung kepada pendapat Al-Hasani. Kenapa demikian? Kenapa orang yang tetal qutbiyah itu tidak sembarangan? Orang yang Allah beri titel qutbiyah itu di dalam darahnya itu pasti ada darah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang tidak memiliki darah daripada Rasulullah itu pasti tidak lama memegang qutbiyah. Seperti Imamul Ghazali. Imamul Ghazali bukan juriyat Rasulullah. Beliau pernah memegang qutbiyah, namun ada yang mengatakan cuma 1 hari.
meninggal dunia karena beliau bukan darah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Syekh Saman ini bertahun-tahun beliau memegang makam qutbiyah. Ini pendapatnya Aba Guru Sukumpul, beliau adalah Al-Hasani. Dan beliau pun banyak murid yang beliau angkat titelnya juga sebagai qutbiyah. Nah, ini makam yang tidak luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang bukan ada darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau toh dia memiliki makam qutbiyah, kebiasaannya tidak lama. Seperti Imam Ghazali, dia mengatakan 1 hari, dia mengatakan 3 hari, beliau memakan makam qutbiyah lalu meninggal dunia. Karena darahnya bukan dari darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Al-Madani, nah beliau nisbah di kota Madinah. Syekh Saman Al-Qadiri Al-Hasani Al-Madani. Karena beliau itu dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah di kota Madinatul Rasul. Beliau lahir tahun 1132 Hijriah, tepatnya di kota Madinah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Saman ini dari kebiasaan mudanya sudah agak nyeleneh dari para pemuda yang lain. Jadi beliau punya kebiasaan yang nyeleneh, yang kok tidak biasa seperti para pemuda-pemuda seusia beliau. Syekh Saman ini dari mudanya beliau itu sangat suka talibul ilmi. Di mana ada pengajian beliau selalu ikut. Di mana ada majelis zikir beliau selalu ikut. Di mana ada tempat-tempat talibul ilmi, Syekh Saman itu selalu ikut. Berbeda dengan anak muda di usia beliau yang sukanya hura-hura, yang sukanya rame-rame. Syekh Saman ini kebiasaan sudah nyeleneh dari muda. Bahkan beliau itu ada kebiasaan unik beliau lagi. Ketika beliau muda itu, beliau itu malah senang uzlah, senang menyendiri untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedari muda beliau itu senang uzlah. Beda dengan orang yang suka ngumpul bareng, suka hura-hura. Beliau malah sukanya uzlah. Dan memang uzlah ini adalah tradisi atau kebiasaannya para wali dan para nabi. Jadi orang yang tidak suka uzlah itu bukan kebiasaannya para wali dan para nabi. Para wali, para nabi tradisinya itu pasti suka uzlah, suka menyendiri dari keramaian, suka menyendiri fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, persis ketika Syekh Saman masih mudanya. Dan dalam Al-Qur'an pun Allah itu sering menceritakan beberapa para nabi itu yang uzlah, para wali yang uzlah dalam Quran. Di antaranya surah Maryam ayat 48. Allah itu menceritakan uzlahnya Nabi Ibrahim. Wa'taziluhum wa matad'una min dunillah al-ayat. Di sini Nabi Ibrahim mengasingkan diri dari kaumnya dan apa yang mereka berdoa, yang mereka sembah dari selain Allah. Wa'taziluhum wa matad'una min dunillah. Maryam ayat 48. Di sini Allah menceritakan uzlahnya Nabi Ibrahim. Jadi ada di Quran itu memang Tuhan abadikan malah uzlah ini. Karena tradisinya para nabi. Seperti itu juga uzlahnya Ashabul Kahfi. Di surah Kahfi ayat 16. Wa ya'taziltumuhum wa ma ya'buduna illallah ta'wu ilal kahfi. Di sini pun mereka berlindung bertetap dalam gua. Uzlahnya mereka Ashabul Kahfi di dalam gua. Nah, ini tradisinya, kebiasaannya para wali, para nabi yang Allah abadikan dalam Quran. Nah, bahkan sampai dikatakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti ketika menyikapi tentang uzlah ini yang berasing dari makhluk ini, Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab beliau Fiqhu Siratin Nabawiyah, Syekh Ramadan Al-Buti beliau itu mengatakan, bahkan kata beliau uzlah ini saking pentingnya, selevel Rasulullah saja itu uzlah. Kemana uzlahnya Rasulullah? Itu ke Gua Hira. Ke Gua Hira. Nabi pun uzlah. Sampai dikatakan Syekh Ramadan Al-Buti, "Fahiya tawdihun annal muslima la yakmulu islamu," kata beliau, Nabi
uzlah ke Gua Hira ini merupakan pernyataan bahwa apa kata beliau, kata Syekh Ramadan Al-Buti, orang muslim tidak akan sempurna keislamannya meskipun banyak taatnya, banyak kebaikannya, banyak riyadhahnya. Kalau apa kata Ramadan Al-Buti, hatta yajma'a ma'al dzalik sa'atan min uzlah. Sehingga apa kata Syekh Al-Buti, sehingga dia itu memasukkan sebagian waktunya itu ada waktunya uzlah, berasing daripada makhluk ini. Sampai saking pentingnya dikatakan tidak sempurna iman seseorang muslim sehingga ada memasukkan di antara waktunya itu daripada uzlah ini. Nah, ini kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqh Siratin Nabawiyah di halaman 75. Jadi banyak lagi komentar-komentar para aulia, para ulama tentang kelebihan uzlah ini. Nah, sampai-sampai di Syekh Saman Al-Madani pun lagi mudanya beliau itu senang uzlah, senang menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampai pada suatu ketika Syekh Saman ini ketika uzlahnya itu ditemui oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Lalu dikasih beliau jubah putih. Nah, ketika beliau khalwatnya, uzlahnya Syekh Saman ini, nah, ketika beliau lama demikian, beliau fokus tariqahnya, beliau fokus hakikahnya, disinilah bertemu dengan Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ketika itu Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan Syekh Saman Al-Madani berupa jubah putih dan langsung beliau kenakan, beliau pakaikan kepada Syekh Saman Al-Madani. Dan terus ketika beliau dipakai tersebut, mulailah terbukalah futuhat beliau, terbukalah berbagai macam karomah-karomah yang dimiliki oleh Syekh Saman Al-Madani. Nah, ini berwasilah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah kalau kita lihat manakibnya Syekh Saman ini, banyak kesamaan karomahnya dengan Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau banyak punya karomah mirip hampir persis dengan karomahnya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena memang yang memberikan jubahnya itu ialah Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antara kesamaan karomah beliau ini, ketika kita dalam keadaan kepepet, keadaan penuh dengan masalah, bingung tidak menemukan sebuah solusi, maka kita disuruh untuk menyebut namanya 3 kali, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Persis dengan ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini ada kesamaan karomahnya antara Syekh Saman Al-Madani dan juga karomahnya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi karamah beliau itu ketika kita kadang kepepet, tawasul kepada Rasulullah, tawasul kepada Syekh Saman Al-Madani, di samping kita sebut namanya 3 kali, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Namun yang perlu diketahui, semua karamah wali manapun, baik Syekh Saman Al-Madani, baik Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, dan semua wali-wali yang lain, karamahnya itu hanya bisa kita rasakan kalau memenuhi 2 syarat. Kalau 2 syarat ini tidak ada, mau karamah wali manapun, setinggi apapun makamnya, kita tidak akan pernah bisa merasakan barokahnya dan karamahnya. Jadi ada 2 syarat utama seseorang itu mendapatkan barokah dan karamahnya para aulia. Syarat yang pertama yang harus kita penuhi agar kita mendapatkan barokah dan karamahnya para aulia, pertama, kita itu tidak boleh meragukan kewaliannya. Kita harus meyakini sepenuhnya kewaliannya. Pertama, harus meyakini kewaliannya sepenuhnya. Jangan ada keraguan sedikit pun kepada wali yang akan kita tawasuli, karena ini akan menjadi penghambat sehingga kita tidak bisa merasakan barokah dan karomahnya. Pertama, harus yakin sepenuhnya bahwa beliau adalah waliullah. Syarat yang kedua agar mendapatkan barokah dan karomah aulia Allah, syarat yang kedua selain kita meyakini beliau waliullah, syarat yang kedua, kita tidak boleh meragukan kemuliaan makamnya.
tidak boleh meragukan kemuliaan makamnya. Karena ketika kita meragukan apakah mungkin beliau bisa, apakah mungkin beliau diberikan Allah kemuliaan ini, kemuliaan itu, maka seketika itu juga barakah dan karamah aulia Allah, Allah tahan tidak sampai kepada diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan beliau itu diwafatkan, Syekh Saman Al-Madani diwafatkan pada tahun 1189 Hijriah, tepatnya hari Rabu 2 Zulhijjah, dikuburkan di kuburan Baqi, berdekatan dengan kuburan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai hari ini pun komunitas Saman itu, sampai beliau hidup, beliau meninggal dunia, sampai beliau menjaga makam Rasulullah, beliau meninggal pun di samping istri-istri Rasulullah. Dan sampai sekarang pun yang menjaga pintu kunci makam Rasulullah ialah juriat daripada Syekh Saman Al-Madani. Sampai sekarang, sampai tahun ini pun yang memegang kunci untuk membuka makam Rasulullah itu juriatnya langsung daripada Syekh Saman Al-Madani. Kalau toh bukan juriat Rasulullah, tidak mungkin beliau memegang kunci makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sedikit manakib yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah permudah urusan kita, Allah anugerahkan kita anak yang soleh dan soleha, Allah berikan kita husnul khatimah, dan di akhirat ini bisa berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.